Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, NIM 171220432. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek teknologi informasi. Baik, langsung saja. Proyek teknologi informasi yaitu suatu proyek yang membutuhkan sumber daya dan ataupun produk teknologi informasi dalam penyelesaiannya. Jadi proyek ini membutuhkan sumber daya untuk menghasilkan produk teknologi informasi. Contohnya di sini ada 5, yaitu salah satunya pembuatan sistem akademik, online banking, perpustakaan, dan sebagainya. Karakteristik proyek teknologi informasi. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama, kekasatan. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, fleksibilitas. Nah, mungkin dapat kita lihat di sini ada penjelasannya. Untuk kekasatan, bentuk fisik proyek teknologi informasi terkadang tidak terlihat sehingga sulit dilihat kemajuannya. Di sini ada kompleksibilitas. Sebuah proyek IT sangat kompleks sehingga membuat perubahan mempengaruhi bidang yang lain. Untuk fleksibilitasnya, itu proyek teknologi informasi hanya sebagai pendukung bagi komponen lain dalam sebuah lingkungan kerja. Nah, lanjut, kegiatan utama proyek IT. Di sini kegiatan utama proyek IT ada 3, yaitu pembuatan perencanaan proyek, pengamatan dan pengaturan proyek, dan penutupan proyek. Lanjut, mengapa harus belajar manajemen proyek teknologi informasi? Nah, proyek-proyek teknologi informasi memiliki track record yang sangat buruk. 1995 Standish Group Study, atau biasa disingkat CHAOS, menemukan bahwa hanya 16,2% proyek teknologi informasi yang berhasil memenuhi sasaran lingkup waktu dan biaya. Lebih dari 31% dari proyek teknologi informasi dibatalkan sebelum selesai. Itu memakan biaya lebih dari 91 miliar US dollar sendiri. Lanjut, contoh proyek teknologi informasi. Di sini ada 3 contoh. Pertama, helpdesk atau pekerjaan teknis, menggantikan laptop untuk departemen kecil. Tim pengembangan proyek kecil menambahkan fitur baru pada aplikasi internet, dan pemerintah mengembangkan sistem untuk melacak imunisasi anak-anak. Lanjut, konteks proyek teknologi informasi. Nah, proyek-proyek teknologi dapat berbeda ukuran, kompleksitas produk yang dihasilkan, bidang terapan, dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua itu anggota tim proyek teknologi informasi seringkali berbeda latar belakang dan keahlian. Proyek teknologi informasi menggunakan teknologi yang berbeda, yang berubah cepat, bahkan dapat satu bidang teknologi informasi orang harus sangat spesialis. Nah, di sini 10 besar keahlian teknologi informasi yang dicari. Yang pertama, SQL database, sini dapat kita lihat. Dan yang paling terakhir, network engineering. Untuk project manager, duduki pertanyaan ke-9.
Sini ada keahlian paling top. Keahlian teknologi informasi, yaitu yang pertama application development. Itu persen respondennya itu 60%. Untuk project management menduduki 58%. Database management dan networking cuman beda 1%, yaitu database management 42% dan networking 41%. Nah, lanjut. Manajemen proyek secara menyeluruh. Proyek harus berjalan dalam lingkup organisasi keseluruhan. Yang kedua, manajemen proyek harus menggunakan sistem thinking, yaitu mengerti bagaimana proyek berhubungan dengan organisasi. Ketiga, manajemen senior harus memastikan bahwa proyek mendukung kebutuhan bisnis sekarang. Sini ada sudut pandang sistem. Di sini ada penjelasan, yaitu istilah sistem approach muncul pada tahun 1950-an untuk menggambarkan pendekatan holistik dan analisis terhadap penyelesaian masalah-masalah kompleks. Mencakup 3 hal, yaitu filosofi sistem, analisis sistem, dan manajemen sistem. Di sini ada pemahaman dalam organisasi. Yang pertama, kerangka struktural, yaitu fokus pada peran dan tanggung jawab, koordinasi, dan pengendalian dijelaskan dalam struktur organisasi. Ada keterangan sumber daya manusia, fokus pada manajemen keseimbangan antar kebutuhan organisasi dan kebutuhan orang. Kerangka politis mengasumsikan bahwa organisasi merupakan koalisi yang tersusun dari berbagai kelompok individu dan minat. Konflik dan kekuasaan merupakan isu utama. Sini ada kerangka simbol, fokus pada simbol dan arti yang berhubungan dengan kejadian. Budaya adalah penting. Sini ada masalah apa yang ada. Itu banyak proyek enterprise resource planning, itu biasa disingkat RP, gagal karena isu organisasi. Nah, biasanya organisasi membatalkan sistem RP karena adanya masalah organisasi atau masalah internalnya. Ini banyak organisasi fokus pada kerangka struktural. Yang pertama, sebagian besar organisasi mengerti struktur organisasi. Banyak manajer yang mencoba mengubah struktur organisasi ketika perubahan lain yang justru diperlukan. Ada 3 struktur organisasi dasar, itu fungsional, yaitu manajer fungsional melapor pada CEO, manajer program melapor pada CEO, matriks di antara struktur proyek dan fungsional. Personal seringkali melapor pada 2 atau lebih atasan. Fase proyek dan siklus hidup. Di sini siklus hidup proyek adalah kumpulan fase-fase yang menetapkan. Pertama, pekerjaan apa yang akan dilakukan, hasil apa yang akan dihasilkan, siapa yang terlibat dalam tiap fase, bagaimana manajemen akan mengendalikan dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan di tiap fase. Hasil adalah produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan sebagai sebagian proyek. Sini ada fase proyek teknologi informasi. Yang pertama itu definisi, planning. Itu yang pertama, definisi. Yang kedua planning, executing, dan yang terakhir delivering. Sini kita lihat ada hasil nyata. Setiap fase menghasilkan suatu bentuk
hasil yang dapat digunakan pada fase-fase selanjutnya. Hasil pada sebuah fase dapat dilihat, dinilai, serta diverifikasi. Di sini ada 4 fungsi siklus, itu menentukan awal dan akhir proyek. Yang kedua, menentukan waktu, feasibility study. Yang ketiga, menentukan tindakan transisi. Dan yang terakhir, menentukan pekerjaan teknis pada setiap fase. Ini kita lihat sifat umum dari siklus hidup, itu biaya dan pengalokasian sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kemungkinan penyelesaian proyek terendah. Yang ketiga, pemberi modal sangat berpengaruh di awal proyek. Sini ada dokumen hasil dari fase dapat dilihat, itu pendahuluan, tujuan, fungsi, keluaran umum, input secara umum, kinerja, perkembangan, pengoperasian, dan lingkungan. Ada pendahuluan, identifikasi perusahaan, masalah yang perlu diselesaikan, situasi yang sedang dihadapi, motivasi menanggulanginya. Tujuannya di sini ada 3 alasan pengajuan proposal, batasan utama penggunaan waktu, batasan penggunaan keuangan. Di sini fungsi utama, pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Keluaran umumnya itu penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. Input secara umumnya, input data yang diperlukan untuk menghasilkan output. Untuk kinerja, berapa banyak transisi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan. Perkembangan, berapa tahun lagi sistem dapat diharapkan kemukakan, dan presentasi atau angka. Yang terakhir, pengoperasian dan lingkungan, di mana server dan komputer workstation akan ditetapkan dan siapa yang akan menggunakannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.